Good morning, students. How are you today? I hope you are fine. So, before we start our lesson, please pray together. Pray, begin. Finish. Okay, students. Are you ready for today's lesson? Yeah. So, this is the new material, and today we are going to learn about personal letter. Have you ever heard about this? Ya, dalam kehidupan sehari-hari, tentu kalian pernah membuat atau menerima surat dari teman kalian. Nah, ini adalah surat pribadi. Dalam pelajaran kali ini, kita akan membahas tentang surat pribadi atau personal letter. Nah, dalam pelajaran ini, nanti kalian akan mempelajari tentang yang pertama, definisinya. Kemudian yang kedua, purpose atau tujuannya. Kemudian yang ketiga, nanti ada structure atau bagian-bagian yang terdapat dalam surat pribadi. Kemudian yang keempat, nanti ada linguistic features atau unsur kebahasaan yang digunakan dalam menulis surat pribadi. Nah, yang terakhir nanti ada contohnya dan cara menganalisisnya. Bagaimana cara mengetahui tujuannya, kemudian bagaimana cara menganalisis strukturnya, bagian-bagiannya. Nah, di pelajaran kali ini kalian akan diajarkan semua aspek itu. Untuk lebih jelasnya, let's check it out. Okay, students. So the first thing that we should learn is the definition of personal letter atau pengertian dari surat pribadi. Personal letter, as known as informal letter, is a letter that is written to people we have already known well or been familiar with, such as family members, friends, classmates, or pen friends. Nah, dalam bahasa Indonesia, surat pribadi adalah surat yang ditulis untuk orang-orang yang telah kalian ketahui secara baik atau orang yang telah familiar dengan kalian, begitu. Seperti anggota keluarga, teman-teman, teman kelas, atau teman pena. Nah, di sini yang disebut teman pena adalah teman yang berada jauh dari kalian dan kalian sering saling mengirim surat, baik itu melalui email ataupun secara langsung dalam bentuk surat tertulis begitu. Nah, di sini bawahnya ada catatan, personal letter is not only written to inform but to strengthen the bond between two people writing to each other. Jadi, surat pribadi tidak hanya ditulis untuk menginformasikan sesuatu, tetapi juga untuk memperkuat atau mempererat hubungan dari orang yang saling berkirim pesan ini, saling berkirim surat ini. Jadi tidak hanya untuk menginformasikan sesuatu, tapi juga untuk mempererat hubungan begitu. And then the next is the common purpose of personal letter. Jadi tujuan umum dari surat pribadi begitu. Di sini ada 5. Yang pertama adalah to tell about something to the others, such as holiday, daily activity, and etc. Jadi untuk menceritakan sesuatu kepada orang lain seperti teman atau keluarga atau teman pena begitu, tentang liburan atau kegiatan sehari-hari atau rencana ke depan begitu ya. Nah, yang kedua adalah to tell about good news or bad news. Jadi untuk menceritakan atau menginformasikan tentang kabar gembira atau kabar duka begitu. Kabar gembira contohnya jika kalian diterima di sekolah favorit atau perguruan tinggi favorit atau
ketika kalian mendapatkan prestasi di lomba apa begitu ya. Untuk contoh dari bad news ketika kalian sedang dilanda musibah atau apa begitu. Kemudian yang ketiga, ini ada to apologizing. Jadi untuk meminta maaf. Kemudian yang keempat, ini ada to say thanks. Jadi untuk mengucapkan terima kasih. Terima kasih atas seumpama mereka memberikan oleh-oleh. Nah, begitu kalian bisa mengirimkan surat. Kemudian yang terakhir ini adalah to say congratulations, untuk mengucapkan selamat. Nah, contohnya ketika teman kalian itu mendapatkan juara 1 di lomba debat begitu ya, atau mendapatkan beasiswa atau diterima di perguruan tinggi favorit. Nah, kalian bisa menulis surat untuk mengucapkan selamat. Nah, itu adalah common purpose atau tujuan umum dari surat pribadi. Nah, tujuannya itu tergantung juga dari penulis surat, bisa bermacam-macam. Nah, ini ada contoh umumnya saja begitu. And then the next is the structure of personal letter atau struktur dari surat pribadi. Jadi bagian-bagian yang harus ada dalam surat pribadi. Di sini ada 9. Yang pertama ini kalian bisa lihat date atau tanggal gitu ya. Date when the letter is written. Jadi tanggal kapan surat pribadi itu ditulis. Kemudian yang kedua adalah address atau alamat. Jadi tempat di mana kalian menulis surat pribadi. And then the next is salutations and receiver's name. Jadi salam pembukanya dan juga nama dari pengirim. Contohnya di sini Dear, John. Nah, kemudian yang keempat, introduction. Untuk apa sih introduction itu? Nah, to start the letter by saying greeting. Nah, di sini introduction ini biasanya berisi greeting. Seperti say hello atau menanyakan kabar, how are you, begitu. Kemudian yang kelima adalah body letter. Jadi, the main message, what you want to write to the others. Jadi, the main message-nya, pesan utamanya. Kalian bisa tulis isi suratnya di body letter. Kemudian yang keenam, ini ada closer atau penutup. The part indicates the letter is going to end. Jadi penutup di sini ini mengindikasi kalau surat ini akan segera berakhir begitu. Nanti ada contoh kalimat-kalimatnya. Kemudian yang ketujuh, ini adalah closing salutations. Jadi salam penutup. Ini ada contohnya, best wishes, kemudian sincerely yours, love, your best friend, and etc. Jadi ada banyak lagi contohnya nanti. Kemudian nomor 8 ini ada signature and sender's name. Jadi tanda tangan dan juga nama pengirim atau nama dari penulis surat tersebut. Kemudian yang terakhir, bagian yang harus ada dalam surat pribadi adalah postscript. Nah, ini to write the additional message. Jadi fungsinya postscript itu adalah untuk menuliskan pesan tambahan. Jika kalian lupa menuliskan di body letter, kalian bisa tulis di postscript di bagian paling bawah sendiri. Nah, begitu penjelasan singkat dari structure of personal letter. Nah, ini ada yang lebih jelasnya. Okay, students, so this is the first structure of personal letter. Jadi struktur yang pertama dari personal letter tadi adalah date, tanggal. Dan di sini ada penjelasan yang lebih lengkapnya. Di sini ada how to write the date.
Jadi bagaimana menulis tanggal dalam surat pribadi? Ada 3 cara. Di sini ada 3 caranya menuliskan tanggal dalam surat pribadi. Nah, yang pertama, jika tanggalnya adalah tanggal 1, nah, cara yang pertama, penulisan yang pertama adalah ditulis dulu tanggalnya 1, kemudian diikuti dengan ST. Di atas begini, kemudian diikuti dengan bulannya June, and then tahunnya 2020. Jadi bacanya adalah the 1st of June 2020. Kemudian cara yang kedua yaitu ditulis bulannya dulu. Kemudian diikuti dengan tanggal. Jangan lupa di belakang tanggal itu ada ST. Nah, setiap ada tanggal 1 itu harus menggunakan ST di belakang tanggal. Kemudian koma, jangan lupa ada komanya. Kemudian diikuti dengan tahun. Nah, ini cara membacanya adalah June the 1st, 2020. Kemudian cara yang ketiga. Ini. Cara yang ketiga yaitu yang pertama adalah ditulis dulu bulannya June biasa. Kemudian tanggalnya 1 biasa. Kemudian tahunnya 2020. Bacanya juga biasa. June the 1st, 2020. Begitu. Kemudian jika tanggalnya adalah tanggal 2 Juni 2020. Ini kalian tinggal menambahkan ND di belakang tanggal 2. Kemudian bulannya June, kemudian tahunnya 2020, 2020. Kemudian cara yang kedua sama seperti yang di atas tadi, bulannya dulu, kemudian tanggalnya jangan lupa diikuti ND khusus untuk tanggal 2, angka 2, kemudian diikuti koma dan juga tahunnya 2020. Kemudian di sini ada cara yang ketiga, bulannya dulu, kemudian tanggalnya biasa hanya ditulis angka 2, tetapi harus ada komanya, memakai koma setelah tanggal 2, kemudian baru tahunnya, begitu. Nah, jika tanggal 3, nah ini tanggal 3 Juni 2020. Ini penulisannya, cara penulisannya juga sama, ada 3 ini. Ada 3 style begitu ya. Tetapi jika tanggalnya 3, kalian tinggal menambahkan RD di belakang tanggal 3. Nih di sini ada the 3rd of June 2020. Kemudian ini juga June the 3rd, 2020. Kemudian ini yang ketiga, cara ketiga adalah yang biasa. Jadi bulannya dulu, kemudian ditulis tanggalnya 3 biasa, koma, kemudian tahunnya. Nah, kalian bisa bedakan ya. Kemudian kalau tanggalnya tanggal 4. Nah, kalau tanggalnya tanggal 4 itu tinggal diikuti dengan TH di belakangnya. Ini. Kemudian baru bulannya dan tahunnya. Kemudian ini juga sama, bulannya dulu, kemudian tanggalnya jangan lupa diikuti dengan TH di atas ini, dan koma, kemudian tahunnya. Nah, ini juga sama, penulisannya yang biasa, bulannya dulu, kemudian tanggalnya, koma, tahunnya, begitu. Nah, kalian bisa bedakan jika tanggalnya 1 itu diikuti dengan ST. Nah, ini ada daftarnya. First bacanya. Kemudian jika tanggalnya 2, tanggal 2 itu diikuti ND. Jika tanggal 3 itu diikuti RD. Jika tanggal 4 itu diikuti TH, bacanya fourth. Kemudian
tanggal selanjutnya setelah tanggal 4 itu juga sama, diikuti TH. Kemudian ini juga sama. Kemudian ini sama seperti di awal tadi, jika 21 itu harus ST karena belakang ini ada angka 1. Pengecualian untuk yang angka belasan itu tetap memakai TH di belakang tanggal, begitu ya. Kalian jika ingin menuliskan tanggal, kalian bisa lihat daftarnya di sini. Atau jika tidak mau sulit, kalian bisa gunakan penulisan tanggal yang biasa. Jadi bulannya dulu, kemudian tanggal biasa, koma, kemudian tahunnya, begitu ya. Nah, itu adalah penjelasan untuk cara menulis tanggal, begitu. And then the next is the second structure of personal letter, that is address atau alamat. Nah, bagaimana cara menulis alamat dalam surat pribadi? Di sini kalian bisa baca dulu. Write your address in the upper right hand corner. Jadi, tulis alamatmu di atas kanan pojok. Nah, di sini. Kalian bisa lihat di sini. Sesudah tanggal tadi ya. Kemudian, it can be the complete address or just write the city. Jadi ini bisa alamat lengkapmu atau hanya kotanya saja. Nah, the complete address includes number, street, city, and zip code. Jadi kalau kalian ingin menuliskan alamat lengkap seperti ini, nah kalian harus mencantumkan nomor jalannya berapa, kemudian jalannya apa, kotanya di mana, dan juga kode pos. Begitu. Nah, di sini kita lihat. Nih, nomor jalannya 20, kemudian di Sudirman Street, Jalan Sudirman, kemudian kotanya di Bali, dan di sini ada kode posnya 25047. Nah, di sini kode posnya. Begitu cara menuliskan alamat dalam surat pribadi. Nah, selanjutnya itu adalah bagaimana cara menuliskan salutations and the name of the recipient. Jadi, salam pembukanya dan juga nama dari penerima surat, begitu ya. Nah, kalian bisa baca di sini. You can use the word dear, my dearest friend, my best friend, my beloved friend, and etc. Then kemudian followed by the name of the recipient. Diikuti dengan nama dari penerima surat. Begitu. Nah, kalian bisa baca di sini. Contohnya, Dear John. Kemudian, ya langkah kedua itu adalah place a comma after the name of the recipient. Jadi, harus ada koma di belakang nama penerima surat. Di sini kalian bisa lihat ya. And then write the salutations at left hand margin. Jadi ditulisnya di rata kiri nih, di sini rata kiri. After that, leave one blank line. Kemudian di sini dikosongi satu spasi begitu ya, di spasi satu. Nah, begitu. Kemudian selanjutnya itu bagian introduction. Bagaimana cara menulis awalan surat, begitu ya. Nah, ini usually begins with greeting atau salam pembuka, begitu ya. Nah, untuk menulis introduction itu biasanya kalian memakai hello atau hi atau menanyakan kabar, how are you, and then what's up, begitu ya.
Nah, di sini kalian bisa lihat contohnya introduction di sini. Nah, di sini hello John, how are you? I hope you are fine. Nah, di sini adalah contoh introduction. Begitu. Kemudian selanjutnya, bagian selanjutnya adalah body letter atau badan isi dari surat pribadi. Nah, apa sih isinya begitu ya? The thoughts and ideas you want to share. Jadi, apapun ide, gagasan, pesan yang ingin kalian ceritakan, yang ingin kalian bagikan kepada teman kalian. Begitu. Kemudian, langkah selanjutnya, keep paragraph short and complete. Jadi, pastikan paragrafnya itu pendek, tapi tidak pendek banget, kemudian komplit. Jadi lengkap gitu, walaupun pendek tapi lengkap. Kemudian yang ketiga, use simple sentences for easy reading. Jadi gunakan kalimat yang sederhana, tetapi pembacanya itu, penerima suratnya itu bisa memahami dengan mudah begitu. Jadi membacanya juga mudah. Kemudian keep warm and friendly. Jadi gunakan bahasa-bahasa yang friendly begitu, mudah dipahami, bahasa pergaulan antara kalian dengan teman begitu ya. Nah, di sini kalian bisa baca contohnya. Di sini bagian body letter ini. Kemudian selanjutnya, ini ada closer, bagian penutup. Nah, bagaimana cara menulis penutup surat ya? Nah, di sini kalian bisa baca dulu. Yang pertama, write the closing sentence after the body letter. Jadi, ditulisnya itu setelah isi surat begitu di sini. Nih. Kemudian, you can use this sentence. Jadi, jika kalian ingin menutup surat, itu kalian bisa menggunakan kalimat-kalimat ini. Ini contoh-contohnya. Nomor 1 contohnya, please reply my letter. Atau nomor 2, I will see you soon. Atau nomor 3, I am looking forward to your reply. Atau see you. Atau yang lebih singkat, bye. Begitu ya. Nah, di sini kalian bisa lihat bagian dari closer. Nah, ini. Begitu cara menuliskan penutup surat. Kemudian selanjutnya, ini ada bagian closing salutations. Jadi salam penutupnya. Nah, caranya adalah skip one blank line. Jadi di spasi dulu. Sini ada spasinya. Setelah closer tadi ya, setelah penutup, di spasi 1 dulu. Kemudian write in the left side. Jadi tulis di bagian kiri, di rata kiri. Kemudian use closing salutation such as ini. Ini contohnya. Contohnya ada banyak, tetapi di sini ada with love, kemudian sincerely, ada best wishes, ada regards atau lots of love and etc. Jadi ada banyak lagi. Kemudian capitalize only the first word. Jadi huruf pertama itu harus kapital di sini ya. Kemudian follow with comma. Jadi diikuti dengan koma di belakang closing salutations. Nah, kalian bisa lihat di sini contohnya with love, kemudian diikuti koma. Ini adalah closing salutations. Gitu. Kemudian yang selanjutnya, ini ada bagian signature atau tanda tangan. Nah, bagaimana cara menuliskan tanda tangan ya? Nah, pertama kalian sign the letter beneath the closing salutations. Jadi tanda tangani dulu di bawah closing salutationsnya. Di sini closing salutations, kemudian di bawahnya ini. Nah, ini tanda tangannya. Kemudian write
the sender's name beneath the signature. Jadi tuliskan nama penerima surat. Nama pengirim suratnya ini. Sender's name ya. Pengirim surat ini Carolina. Ini adalah sender's name. Nah, ini contohnya signature and sender's name. Ditulis di sebelah kiri juga di bawah closing salutations. Ini. Nah, bagian yang terakhir. Ini ada postscript. Nah, ini tadi adalah untuk menambahkan pesan tambahan. Jika kalian lupa menuliskan di body letter begitu ya. Nah, caranya adalah skip one blank line sama di spasi dulu satu setelah signature. Kemudian write at the end of the letter on the left side. Jadi ditulis di bagian akhir sekali ini, di bagian akhir dan di rata kiri. Kemudian it is optional. Nah, ini itu bisa ditulis, bisa tidak, tergantung dari pengirim ingin menambahkan catatan tambahan atau tidak begitu. Nah, jika ingin menuliskan, just write P, kemudian .s, dot itu adalah titik. P titik S titik, kemudian followed by your additional message. Jadi diikuti dengan pesan tambahanmu. Nah, kalian bisa baca di sini. Postscript, kemudian I am sending the picture of me. Nah, ini postscriptnya, catatan tambahannya. Nah, begitu penjelasan mengenai structure of personal letter. Okay students, so this is the linguistic features of personal letter. Jadi unsur kebahasaan dari surat pribadi. Nah, dalam menulis surat pribadi, kalian harus memperhatikan unsur kebahasaannya. Di sini yang pertama adalah sentence structure. Jadi struktur kalimatnya. Nah, yang pertama, using various tenses depends on the writer talk about. Jadi menggunakan berbagai macam tenses. Tergantung dari penulis surat itu ingin menceritakan tentang apa. Contohnya, jika penulis ingin menceritakan tentang planning atau rencana ke depan, itu harus menggunakan future tense. Kemudian jika penulis ingin menceritakan tentang kegiatan sehari-hari, itu menggunakan present tense. Dan jika penulis ingin menceritakan tentang pengalaman liburan tahun lalu, itu pasti menggunakan past tense, begitu. Kemudian yang kedua yaitu using active voice. Pasti ya, karena ini adalah menceritakan kegiatan gitu. Kemudian yang ketiga adalah using personal pronoun. Contohnya adalah you, we, and I. Kemudian slang language can be used. Contohnya di sini what's up bro, begitu ya. Nah, slang ini adalah ujaran atau bahasa pergaulan di kalangan anak muda begitu ya. Jadi sama-sama mengerti begitu. Kemudian yang kedua adalah style atau gaya bahasanya. Yang pertama itu adalah the language is easy to understand. Jadi bahasanya itu harus mudah dipahami. Kemudian yang kedua itu simple and friendly. Jadi harus sederhana dan juga ramah untuk dibaca dan juga dipahami begitu ya. Jadi kan ini kan dikirimkan kepada teman, jadi harus friendly begitu, harus menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dipahami. Nah, itu adalah penjelasan dari linguistic features of personal letter. Okay students, so this is the example of personal letter analysis. Jadi ini adalah contoh dari analisis surat pribadi.
Nah, dalam menganalisis surat pribadi, yang pertama adalah kalian cari dulu purpose atau tujuannya. Nah, untuk mengetahui tujuan dari surat pribadi itu, kalian harus membaca body letter, isinya. Nah, kita baca dulu ya. Last week, I went to Bali. I visited Kuta Beach. It was very beautiful. If you are on vacations, I hope you can visit Bali. I'm sure you will love it because it is a beautiful city. I will take you to many places here. I know that you love surfing, and I have so many secret places for you to surf. So, I recommend you to visit here a couple of weeks. Nah, ini adalah body letternya, isinya. Nah, purpose-nya jadi di sini adalah to tell about Carolina's holiday in Bali. Karena di sini adalah sendernya, pengirimnya adalah Carolina. Kemudian ini bercerita tentang pengalaman liburan di Bali, begitu. Kemudian selanjutnya kita analisis dulu strukturnya. Nah, strukturnya ada 9 tadi kan. Ditulis dulu tanggalnya, date, kemudian dicari di sini tanggal berapa. Nah, ini June the 24th, 2020. Kemudian address, alamatnya. Di sini kita lihat ini alamatnya, kemudian ditulis di sini. Ini adalah nomor jalannya, kemudian Sudirman Street, Jalan Sudirman, kotanya Bali, kemudian ini adalah kode posnya. Kemudian yang ketiga, salutation and recipient's name. Jadi, salam pembukanya. Kemudian diikuti dengan nama penerima surat. Nah, di sini kita bisa lihat Dear John. Nah, ini kita tulis di sini. Kemudian yang keempat, introduction, awalan suratnya. Nah, di sini kita bisa lihat, Hello John, how are you? I hope you are fine. Nah, ini introduction-nya. Kita tulis di sini juga. Kemudian body letter atau isi suratnya. Nah, ini kita baca tadi ya, ini body letternya. Ini tell about Carolina's holiday in Bali. Kemudian closer, penutup. Nah, di sini penutupnya kita lihat, kita baca. I am looking forward to your reply. See you soon. Nah, itu adalah penutup suratnya. Nah, kemudian nomor 7 adalah closing salutations atau salam penutup. Nah, di sini salam penutupnya menggunakan with love. Ditulis di sini. Kemudian nomor 8, ini adalah signature and sender's name. Jadi tanda tangan dan juga nama dari pengirim surat. Ini sudah ada contohnya di sini. Ini adalah tanda tangannya, kemudian diikuti dengan sender's name. Nama dari pengirim surat. Di sini adalah Carolina. Di sini ditulis Carolina. Nah, kemudian yang terakhir nomor 9 ini adalah postscript. Nah, tadi untuk menambahkan pesan tambahan begitu ya. Nih di sini kalian bisa lihat postscriptnya. Ini I am sending the picture of me. Nah, ditulis di sini postscriptnya. Begini. Ini adalah cara untuk menganalisis surat pribadi. Oke, students, that's all for today. Jadi itu adalah materi keseluruhan dari surat pribadi. Kalian bisa pelajari, kalian bisa dengarkan penjelasan dari saya, bisa dibaca ulang. Kemudian nanti kalian bisa kerjakan tugas yang pertama di Google Form yang sudah saya bagikan. Nah, untuk mengerjakan kalian harus mempelajari dulu materi personal letter ini. Semoga penjelasan saya semuanya jelas dan mudah dipahami. Tetap semangat belajar, jangan malas untuk membaca ya.
Kemudian bertanya jika ada yang kurang jelas. Silahkan WA saya langsung jika ada yang kurang jelas, begitu nanti akan saya jelaskan. Okay, students, that's all for today. Thank you very much for your attention. Sorry for all mistakes and see you. Have a great day.